Abang melalui live di salah satu sosial media, Sarwenda mengatakan bahwa tidak membutuhkan uang nafkah ya Bang. Yang Ya, 200 juta itu uang nafkah berarti benar ya Bang? kalau kita lihat dari apa yang diperjanjikan itu adalah uang pemeliharaan dan pendidikan anak. Tapi dalam streamingnya menyebut bahwa tidak lagi membutuhkan ya Bang, dengan nada yang cukup kesal dan kasar gitu. Kalau dari pihak eh, Kak Ruben sendiri melihat ini seperti apa sih Bang? Ya, jadi begini ya, artinya kita kan nggak perlu menyampaikan sesuatu yang kita anggap itu tidak perlu ke publik, ya, karena kita bilang tidak perlu, tidak butuh lagi. Tapi itu semuanya setelah kita sampaikan bahwa ternyata yang tidak diketahui oleh publik, meskipun sudah menjadi seorang mantan, eh, S itu masih tiap bulan meminta nilai yang sangat fantastis. Ya, kalaupun misalnya dia menurut dia itu tidak fantastis, tapi saya percaya mayoritas masyarakat Indonesia akan menilai 200 juta monthly itu bulan per bulan itu adalah sesuatu hal yang fantastis, ya. Jadi kalau misalnya kemudian sekarang dia baru mengatakan itu tidak berarti, kan sudah terlambat dan sangat tidak etis, ya. Apalagi di tengah-tengah kondisi banyak masyarakat kita yang sangat prihatin saat ini, ya, tapi kemudian kita dengan sombongnya menafiskan, mengecilkan arti uang 200 juta per bulan, ya. Nah, dan perlu dicatat bahwa kalaupun misalnya kita sampaikan bahwa ada uang yang sebesar itu yang diberikan tiap bulan selama ini buat S, ya, untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya, anak mereka, ya, itu kan bukanlah suatu kesombongan, bukanlah satu hal yang sifatnya ingin pamer dari Ruben, tapi ini semuanya kan adalah sebab akibat, ya. Ketika mereka mencoba memframing bagaimana ada satu situasi dan kondisi yang saat ini sedang dialami oleh Ruben, ya, dari mulai ada masalah debt collector itu. Nah, sebenarnya kan tidak perlu juga artinya itu kita mengangkat, ya, meng-up masalah debt collector itu, karena masalahnya sudah selesai dan masalah itu bukanlah masalah besar yang juga bisa diselesaikan tanpa harus dipublikasikan. Tapi mereka kan preskon, ya, kalau tidak salah, ya, eh, ke publik terkait dengan masalah mereka didatangi oleh debt collector. Jadi ini situasi-situasi dan kondisi-kondisi yang saya katakan tadi itu sebenarnya tidak perlu sampai ke publik karena perceraiannya sudah berjalan dengan baik, dan selain itu hal-hal yang berkaitan dengan masalah konsekuensi daripada perceraian itu sudah diatur dalam perjanjian, dalam akta yang dibuat oleh notaris, ya. Apa aja yang diatur di situ mengenai masalah hak asuh, ya, anaknya ada di mana, siapa yang mengasuh, dan bagaimana tentang pengaturan waktu bertemunya, ya, dan di situ dikatakan ada 2-3 hari dalam satu minggu berkumpul dengan Ruben sebagai ayahnya, juga termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Jadi sebenarnya juga termasuk mengenai masalah kewajiban-kewajiban. Nah, jadi artinya kalau misalnya pun ada masalah-masalah yang masih kita anggap itu di luar hal itu, tapi orang masih mengkait-kaitkan hubungan yang pernah ada di antara Ruben dengan S karena pernah menjadi suami istri, itu juga suatu masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan secara internal. Jadi tidak ada satu hal masalah pun yang sebenarnya ini menjadi suatu masalah yang besar kalau tidak dimulai dengan ngomong speak up ke masyarakat, ke publik, sindiran-sindiran, pakai banyak cara. Nah, jadi ini yang akhirnya mau tidak mau Ruben ingin menyampaikan bahwa dia tidak tidak dalam kondisi seperti pada waktu itu seperti apa yang mereka sampaikan, sehingga akhirnya muncullah biaya-biaya yang 200 juta itu. Nah, tapi sekarang dia mengatakan itu bukan masalah yang bukan apa, bukan masalah besar, itu gampang. Nah, ini kan nggak tepat juga seperti itu. Ya, apalagi kemudian dengan kata-kata bisa membedakan mana laki-laki mana cong, ini juga sebenarnya nggak, sangat sangat tidak beretika. Nah, jadi kita bisa lihat kan, masyarakat bisa melihat bagaimana seorang anak di bawah umur dididik, diasuh, dibesarkan oleh orang tua yang tidak memiliki attitude yang seperti dia pertunjukkan akhir-akhir ini, ya. Jadi patut diduga, ya, kalau kalaupun misalnya ada satu statement tidak menghalang-halangi,
Ya kita tidak mengatakan tidak dia menghalang-halangi, tapi kita mengatakan kita sulit untuk bertemu anak Ruben bertemu anaknya, kan sudah bisa dibayangkan nih ya apa yang terjadi. Nah, lalu yang mengajukan gugatan perceraian pada waktu itu juga adalah Ruben ya. Nah, artinya begini, masyarakat bisa melihatlah kalau sudah jadi mantan aja bagaimana pressure-nya, bagaimana tekanannya, bagaimana kebutuhannya sedemikian besar harus dipenuhi ya. Eh, bulanannya berapa besar walaupun sudah jadi mantan ya, belum lagi kartu kredit, belum lagi kredit di bank kan begitu ya, yang sama-sama mereka mengetahui. Jadi jangan juga dikatakan bahwa tidak tidak paham tentang ada kredit di bank itu yang diagunkan ke BCA itu, karena di dalam Akta 39 juga dikatakan bahwa itu akan menjadi tanggung jawab bersama para pihak untuk menyelesaikannya sampai lunas. Jadi bukan hanya tanggung jawab Ruben. Dan kalau memang misalnya dia merasa bahwa itu sesuatu harta gono gini yang masih dibebani kewajiban, seperti yang saya katakan beberapa kali dalam pernyataan saya, harusnya di list aja mana yang harta gono gini yang sudah tidak dibebani kewajiban dan mana yang masih dibebani kewajiban. Dibagi aja dulu sehingga masing-masing pihak sudah menguasai, sudah mendapatkan manfaat dari harta gono gini yang sudah tidak dibebani kewajiban. Jadi bisa misalnya dijual, mau diapain, artinya masing-masing sudah menikmati. Nah, sekarang tinggal bagaimana menyelesaikan objek yang masih dibebani kewajiban. Jadi sebenarnya simpel saja. Nah, sekarang kalau misalnya mereka memintanya itu adalah bagian mereka, eh, eh, lalu kemudian sekarang itu dipersoalkan dan kemudian mengecil-ngecilkan uang yang diberikan oleh Ruben, ini kan juga nggak patut, ya. Karena ada juga apa namanya itu, capturean yang kami sudah pertunjukkan adanya suatu komunikasi ketika Ruben hanya memberikan 75 juta buat biaya pendidikan anak-anak. Ada pernyataan kok cuma 75 juta. Artinya akhirnya ditambah lagi 45 juta. Kalau memang misalnya dia tidak mengharapkan sesuatu dari Ruben, sebagai orang tua dia juga memiliki tanggung jawab untuk membesarkan dan menafkahi anaknya. Harusnya berapapun yang diberikan oleh Ruben, ya nggak ada masalah. Karena toh tanggung jawab kepada anak itu sebenarnya pada hakikatnya kan ada tanggung jawab bersama sebagai orang tua. Karena tidak ada mantan ibu, tidak ada mantan ayah. Jadi tanggung jawab bersama tidak sepenuhnya menjadi beban Ruben. Nah, kalau hari ini misalnya kemudian Ruben masih menunda karena sesuatu dan lain hal, belum memberikan lagi biaya-biaya yang seharusnya diberikan, ya karena memang beberapa hal yang kondisi yang memang perlu dijelaskan tentang penggunaan uang itu. Karena di dalam akta juga dikatakan bahwa dengan perincian disampaikan terlebih dahulu, didiskusikan terlebih dahulu, bukan artinya meminta berapa butuhnya tiap bulan diminta, bukan seperti itu. Nah, jadi janganlah artinya kemudian kita mengecilkan apa yang sudah diberikan oleh mantan pasangan kita, ya, ayah dari anak-anak kita, karena itu sesuatu yang tidak patut, ya, tidak pantas lah artinya itu disampaikan ke publik, ya. Jadi saya harapkan bahwa masyarakat juga bisa lebih bijak untuk melihat masalah ini dan situasi ini, sehingga kita tidak menyimpulkan hanya berdasarkan emosi, tidak menyimpulkan karena kita pro atau kontra dengan pihak yang mana, tapi kita melihatnya ini adalah secara utuh suatu persoalan yang sebenarnya tidak ada persoalan, tapi ada persoalan karena patut diduga ada satu pihak yang tidak ingin merealisasikan perjanjian itu, tapi hanya ingin menuntut haknya, tidak melaksanakan kewajibannya. Dalam hal apa itu misalnya? Dalam hal untuk memberikan waktu kepada Ruben berkumpul dengan anaknya 2 sampai 3 hari dalam 1 minggu. Saya kira seperti itu.